Baik, pertanyaannya Masya Allah. Semoga Allah memberkahi beliau yang bertanya. Karena beliau punya tanggung jawab yang besar pada saudara-saudaranya, adik-adiknya. Dan beliau masih yang penanya diuji oleh Allah Ta'ala dengan adiknya yang terkecil. Ya, ini adalah ujian. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan atau menguji manusia dengan apa yang Allah kehendaki. Di satu sisi Allah memberikan nikmat yang besar kepada keluarga ini, ya, yang mana mereka hampir semuanya taat pada Allah, beribadah, tidak meninggalkan sholat. Hanya satu ini sebagai ujian dari Allah Ta'ala, ya, sebagai ujian. Nah, kalau ujian itu kita harus bisa bersabar dengan terus memberikan nasihat. Jangan bosan-bosannya, jangan pernah jenuh, ya, untuk memberikan masukan, memberikan nasihat. Apalagi dia telah diuji lagi dan ujian yang lain berupa penyakit, sakit-sakitan. Mungkin diingatkan bahwa ini ujian dari Allah Ta'ala, peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, agar kamu bertobat kembali pada Allah. Allah Zat yang Maha Pengampun, Zat yang Maha Penyayang. Dia menerima taubat hamba-hambanya. Bahkan Allah bergembira dengan taubat hambanya. Jadi berikan kepada sang adik ini, yakni sugesti, berikan semangat, ya, untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan terus jangan sampai putus asa, jangan sampai bosan. Selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun, ya, tentang apa sih kiat-kiat tips yang bisa dilakukan yang dalam membina si Adi ini, ya, mungkin Anda mengajak dia untuk berhijrah dari tempat itu. Karena terkadang seorang tidak bisa meninggalkan satu kemaksiatan karena dia tinggal di lingkungan yang buruk. Artinya salah satu lingkungan buruk adalah teman. Teman yang buruk. Biasanya teman ini yang mengajak. Kadang-kadang ada orang sudah berhenti, sudah bertobat, tapi temannya gelisah. Kenapa dia harus tobat? Kenapa dia berhenti? Dia harus tetap bersamaku. Maka dia berupaya untuk mengajak kepada keburukan. Dan dia tidak senang melihat temannya menjadi orang yang baik. Ya, oleh karena itu, di sini pentingnya jadi sebagai kakak dalam usaha maksimal, Anda mengajak saudara Anda ini untuk coba hijrah lah. Cari mungkin ada pesantren, ada pondok yang bisa membimbing. Dia lebih mendekatkan diri pada Allah dan jauh dari temannya yang buruk tersebut. Nah, jadi ini mungkin tip yang baik. Sebagaimana dalam kisah tentang seorang yang bertobat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari perbuatan dosa yang amat besar. Dia telah membunuh 100 orang, menghabisi 100 jiwa. Lalu dia ingin bertobat pada Allah Ta'ala. Maka dia bertanya kepada seorang alim. Orang alim itu mengatakan bahwa tidak ada yang menghalangi kamu dari taubatmu. Lalu dia memberikan jalan keluar. Jalan keluar yang diberikan oleh orang alim ini, ya, kamu yang akan bertobat ini pergilah, tinggalkan negerimu. Lingkunganmu yang buruk itu tinggalkan. Pergi ke negeri, tempat ini, di sana orang-orang soleh, banyak taat pada Allah, kamu lakukan ibadah di sana. Nah, ini contoh. Jadi merubah lingkungan. Hijrah dari tempat itu. Ya, apalagi kalau Anda atau penanya ini orang yang cukup, bisa membantu saudaranya, ya, dan memberikan biaya, ini juga fadilah besar. Jadi sudah maksimal. Tanggung jawab seorang pada saudaranya atau adik-adiknya, ya, semampunya dia. Ya. Ini masih ada harapan, insya Allah. Kemudian juga Anda berdoa pada Allah, minta pada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan hidayah, memberikan taufik kepada adik penanya, karena Allah yang membolak-balik hati manusia. Ya. Allah bisa merubah hati manusia 180 derajat. Meninggalkan maksiat karena Allah. Nah, maka kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Ya, upaya tetap terus dilakukan. Pantang mundur, jangan putus asa, dan tunjukkan kesabaran Anda kepada adik Anda, dan juga kecintaan kepada beliau agar beliau menjadi orang yang baik. Ya, insya Allah, dan berdoa, dan hal-hal yang
tindakan yang dilakukan itu, semoga dia mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, taubat meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Wallahu taala a'lam.